Como dan Real Madrid dikabarkan telah membuat semacam kesepakatan mengenai Nico Paz, yang dapat mempersulit rencana Inter Milan. Menurut laporan Gianluca Di Marzio di Sky Sport, pemain Argentina tersebut, yang menjadi sorotan di musim ini bersama Como di bawah asuhan Fabregas, tetap menjadi target manajemen Inter untuk masa depan. Namun, mereka harus menghadapi aliansi yang terbentuk antara Como dan Real Madrid. Berdasarkan kabar yang beredar, Real Madrid setuju untuk meminjamkan Nico Paz ke Como selama 1 musim lagi, sehingga tidak menggunakan opsi pembelian kembali yang ada dalam kontrak. Sementara itu, terkait dengan target pembelian pemain belakang untuk musim depan, Inter tidak hanya mempertimbangkan opsi dari dalam Liga Italia, seperti Sam Beukema dari Bologna, tetapi juga opsi dari luar negeri. Di sisi lain, Davide Fratesi bisa kembali masuk dalam daftar pemain yang mungkin hengkang. Jika masalah ruang bermain tidak terselesaikan dan pemain tersebut merasa tidak mendapatkan cukup menit bermain, Inter bisa mempertimbangkan untuk melepasnya. Sementara tim nasional Italia di bawah Luciano Spalletti sedang berada di Appiano Gentile, para pemain Inter yang tersisa di Pinetina telah kembali bekerja di bawah arahan Simone Inzaghi. Menurut laporan Sky Sport, pelatih asal Piacenza tersebut mulai memulihkan pemain-pemain kunci menjelang kembalinya kompetisi setelah jeda internasional. Ruang perawatan Inter mulai kosong, dan kabar baik datang dari pemulihan Piotr Zielinski, Nikola Zalewski, Matteo Darmian, dan Federico Di Marco, yang telah kembali berlatih di lapangan. Keempat pemain tersebut menargetkan untuk kembali bermain melawan Udinese dan telah menjalani sesi latihan khusus di lapangan. Marcus Thuram dan Denzel Dumfries juga diperkirakan segera kembali berlatih. Keduanya sempat mengalami cedera ringan dan dikecualikan dari tugas bersama tim nasional masing-masing. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari Argentina. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, hampir dipastikan akan mengistirahatkan Lautaro Martinez dalam laga melawan Uruguay karena masalah otot yang dialami beberapa hari lalu. Timnas Albiceleste terus berkoordinasi dengan Inter untuk memantau kondisi kapten Inter tersebut dan memutuskan apakah ia bisa dimainkan atau tidak. Lautaro Martinez tidak akan bermain untuk timnas Argentina dalam 2 pertandingan melawan Brasil dan Uruguay. Hal ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, melalui siaran pers yang diterbitkan di saluran resmi mereka beberapa menit yang lalu. Penyerang Lautaro Martinez akan absen dari timnas untuk 2 pertandingan di bulan Maret karena cedera otot pada biceps femoris, otot paha belakang, kiri. Akibat cedera ini, El Toro akan kembali lebih awal ke Milan. Kondisinya akan dievaluasi setiap hari untuk menentukan tingkat keparahan cedera, terutama mengingat jadwal padat Inter Milan di bawah pelatih Simone Inzaghi pada akhir Maret hingga awal April. Kehilangan Lautaro tentu menjadi pukulan bagi Argentina, mengingat peran pentingnya sebagai penyerang utama. Sementara itu, Inter Milan akan berharap pemain mereka dapat pulih dengan cepat dan kembali memperkuat tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Inter Milan terus mempertimbangkan untuk merekrut Santiago Castro. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Argentina yang bermain untuk Bologna tersebut semakin menarik perhatian manajemen Nerazzurri. Inter berencana melakukan perekrutan besar di lini serang setelah Piala Dunia antar klub. Meski mereka juga memantau perkembangan Lorenzo Lucca di Udinese, Castro tetap menjadi nama favorit dalam daftar target. Di Argentina, Castro bahkan dijuluki Lautarito karena kemiripan gaya bermainnya dengan Lautaro. Castro juga dianggap sebagai profil yang sesuai dengan visi Oaktree, perusahaan pemilik Inter. Namun, dana sebesar 30 juta euro yang disiapkan mungkin tidak cukup lagi. Meski demikian, Inter memiliki beberapa kartu as untuk mewujudkan transfer ini. Selain faktor Lautaro dan daya tarik wakil Presiden Javier Zanetti, Inter juga memiliki kartu liar bernama Giovanni Fabian. Inter memiliki opsi pembelian kembali eksklusif senilai 12 juta euro untuk membawa Fabian kembali ke Milan musim panas ini, dan mereka bisa memanfaatkannya dalam kesepakatan yang lebih kompleks. Lautaro Martinez harus melewatkan 2 pertandingan penting timnas Argentina melawan Uruguay dan Brasil. Meskipun pertandingan melawan 2 rival besar ini selalu dinanti oleh para pesepak bola, sang penyerang tidak akan bisa turun karena cedera otot pada bicep femoris kirinya. Cedera ini mulai mengganggunya sejak akhir laga Inter melawan Monza. Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, telah mengonfirmasi bahwa Lautaro akan absen dalam 2 laga tersebut. Namun, kondisi sebenarnya dari cedera ini masih perlu diklarifikasi. Menurut La Gazzetta dello Sport,
Baru setelah Lautaro kembali ke Italia dan menjalani pemeriksaan medis oleh dokter Inter, sekitar akhir pekan ini, barulah gambaran yang lebih jelas tentang situasinya dapat diketahui. Dugaan sementara adalah kelelahan yang dialami pemain Argentina itu setelah bermain 90 menit melawan Atalanta, di mana ia menjadi salah satu protagonis kemenangan 2-0 Inter dalam perburuan Scudetto. Cedera ini mungkin hanya bersifat ringan, tulis La Gazzetta dello Sport. Saat ini, semua pihak hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan langkah selanjutnya. Inter Milan tentu berharap cedera Lautaro tidak serius, mengingat peran pentingnya dalam tim. Sementara itu, timnas Argentina, yang hampir dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, harus mencari alternatif lain di lini serang untuk dua laga besar tersebut. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, memberikan pujian tinggi kepada pelatih legendaris Argentina, Marcelo Bielsa, dan penyerang Inter serta tim nasional Argentina, Lautaro Martinez, dalam kunjungannya ke ISS La Grange, Milan. Zanetti hadir di sana untuk mempresentasikan bukunya yang berjudul A World Bond. Dalam kesempatan tersebut, Zanetti menyebut Bielsa sebagai pelatih paling berpengaruh dalam karirnya. Seseorang belajar sesuatu dari semua pelatih. Tetapi jika saya harus menyebutkan nama, saya akan mengatakan Marcelo Bielsa, yang saya miliki di tim nasional. Ia mendapatkan 100% dari apa yang bisa saya berikan. Ia adalah orang yang mengajari saya banyak hal selama bertahun-tahun bersama tim nasional. Dan saya pikir ia adalah salah satu pelatih yang beruntung untuk bertemu ketika Anda masih muda karena ia mengajari Anda banyak hal, ujar Zanetti. Bielsa, yang saat ini melatih tim nasional Uruguay, akan menghadapi Argentina yang dilatih oleh Lionel Scaloni dalam pertandingan mendatang. Namun, kehadiran Lautaro Martinez di laga tersebut masih diragukan karena masalah otot yang dialami sang penyerang usai membela Inter Milan di Italia. Zanetti juga menyempatkan diri untuk mengenang momen-momen penting bersama Lautaro Martinez. Ia menceritakan bagaimana Inter Milan berhasil merekrut pemain muda berbakat tersebut. Cerita dengan Lautaro adalah kisah yang benar-benar membahagiakan bagi saya. Saat berbicara dengan Milito, dia masih sangat muda, dan kami melihat bahwa dia memiliki potensi yang besar, kata Zanetti. Ia melanjutkan, saya masih ingat gambaran pertandingan setelah dia mencetak 3 gol. Dia pergi untuk diwawancarai oleh seorang wartawan yang memujinya atas 3 gol tersebut. Namun, Lautaro menjawab bahwa meskipun senang dengan gol-golnya, dia tidak puas dengan penampilannya karena merasa tidak memainkan permainan yang hebat. Disitulah saya berpikir, anak muda yang memberikan tanggapan seperti itu siap untuk melakukan hal-hal penting. Zanetti menekankan bahwa Inter Milan bekerja dengan tenang dan penuh perhitungan dalam membawa Lautaro ke klub. Ketika Anda mengambil pemain muda, Anda tidak berpikir tentang apa yang dapat dia berikan kepada Anda saat ini, tetapi apa yang dapat dia berikan di tahun-tahun berikutnya. Lautaro telah membuktikan apa yang kami pikirkan saat membelinya. Dia bukan hanya juara hebat, tetapi juga memiliki kepribadian dan rasa memiliki yang luar biasa, tambahnya. Sebagai orang Argentina, Zanetti mengaku bangga dengan perkembangan karir Lautaro. Saya sangat senang dengan jalan yang diambilnya. Dia adalah kapten kami dan menjadi titik acuan, serta contoh bagi banyak orang, tutup Zanetti. Kehadiran Lautaro Martinez dalam laga mendatang antara Argentina dan Uruguay masih menjadi tanda tanya, namun pengaruhnya baik di Inter Milan maupun tim nasional Argentina tidak diragukan lagi, sebagaimana diungkapkan oleh legenda Inter, Javier Zanetti. Dalam konferensi pers bersama pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, bek Real Madrid sekaligus pemain timnas Jerman, Antonio Rudiger, memberikan pujian tinggi kepada bek timnas Italia, Alessandro Bastoni, serta berbagi nasihat untuk bek muda Inter Milan, Jan Bisek. Rudiger memuji konsistensi dan perkembangan Bastoni dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir Italia selalu memiliki bek-bek hebat. Terutama Bastoni, yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Dia terlihat seperti pemimpin di Inter. Saya juga mengenal Calafiori sejak masa-masanya di Roma, saat dia masih bermain untuk tim Primavera. Dia pernah mengalami cedera serius, tetapi berhasil bangkit dengan luar biasa. Sekarang dia berada di Arsenal, menjalani pengalaman pertamanya di luar Italia. Dia punya masa depan cerah, tapi saat ini bek terbaik Italia adalah Bastoni. Tidak diragukan lagi, tegas Rudiger. Ketika ditanya tentang kesannya terhadap Jan Bisek, bek muda Inter Milan, Rudiger memberikan nasihat yang mendalam. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Saya juga melakukan hal yang sama. Setiap orang harus fokus pada kualitas mereka sendiri dan bekerja untuk mengembangkannya.
Segala sesuatu tidak bisa diciptakan dalam semalam, butuh waktu. Bisek telah membuat kemajuan. Dia memiliki pengalaman di luar negeri, meski beberapa tidak positif, tapi dia sedang membangun posisinya di tim besar seperti Inter. Saya benar-benar berharap yang terbaik untuknya, tutur Rudiger. Pernyataan Rudiger ini menunjukkan apresiasinya terhadap talenta muda dan pemain berpengalaman di dunia sepak bola. Bastoni, yang dianggap sebagai salah satu bek terbaik Italia saat ini, terus membuktikan kualitasnya di Inter Milan. Sementara itu, Bisek, yang masih dalam tahap pengembangan, diharapkan dapat terus berkembang dan menemukan tempatnya di skuad Inter. Dukungan dan nasihat dari pemain berpengalaman seperti Rudiger tentu menjadi motivasi berharga bagi Bisek untuk terus meningkatkan performanya di masa mendatang. Setelah mengumumkan pensiun dari sepak bola, Antonio Candreva mengungkapkan rencananya untuk tetap terlibat di dunia sepak bola. Dalam wawancara dengan Radio CI, Candreva menyatakan minatnya menjadi pelatih, meski ia menyadari tantangan yang besar. Saya ingin tetap di sepak bola. Menjadi pelatih adalah tujuan saya, tapi itu pekerjaan rumit karena harus menyatukan 25 orang dengan pemikiran berbeda, ujarnya. Candreva juga terbuka mengikuti jejak Simone Inzaghi, yang memulai karir kepelatihan dari tim muda Lazio. Melatih pemain muda bisa jadi awal yang menarik. Inzaghi adalah contoh bagus, ia memulai dari sana dan kini menjadi pelatih hebat, tambahnya.